Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar materi yang lain lagi ya, materi baru lagi yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Oke, Ustadz dan ustadzah, kita masuk pada materi idgham bila gunnah. Yang pertama nanti kita akan belajar komentarnya, yang kedua kita akan belajar pertanyaannya. Kemudian setelah itu nanti kita akan sampaikan beberapa hal pentingnya mengajarkan idgham bila gunnah, catatan-catatan penting. Ustadz dan ustadzah, kita langsung saja pada komentar. Saya baca, silakan Ustadz dan ustadzah perhatikan. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ra. Contohnya, lam min ladunhu khairul laka ra mir rabbihim ghafurur rahimun. Kami ulangi sekali lagi, didengarkan baik-baik sambil ustadz dan ustadzah tentukan jedanya, okay? Sambil dipastikan jedanya sama dengan kami agar apa? Agar anak-anak ketika nanti komentar dengan membaca komentar dengan kelompok yang lain, jeda, tempat berhenti, tempat mulainya itu sama, tidak beda. Agar apa? Agar kompak dan serempak. Coba, idgham bila gunnah ialah di sini koma. Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ra, di sini juga koma, jeda ya. Lam ra. Contohnya, lam min ladunhu khairul laka ra mir rabbihim ghafurur rahimun. Sekarang Ustadz dan ustadzah, ini nanti diperhatikan juga untuk jedanya ya. Yang pertama, jeda yang pertama ada di ialah, kemudian jeda kedua di huruf, kemudian jeda ketiga yang di lam ra, itu di situ titik ya. Kemudian contohnya jeda juga setelahnya pada ayat-ayat ini setiap selesai potongan satu ayat maka ada jeda di situ juga. Begitu Ustadz dan ustadzah, sekarang kita masuk pada komentar bagaimana cara menjawab pertanyaan. Bisa diperhatikan Ustadz dan ustadzah bagaimana cara menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaannya 5 ya, seperti idhar halqi, seperti idgham bi gunnah. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama ada hukum bacaan apa, yang kedua mengapa, yang ketiga hurufnya ada berapa, yang keempat sebutkan, yang kelima apa itu. Kalau di sini berarti konteksnya apa itu idgham bila gunnah. Coba kami contohkan. Milladunhu, milla, ada hukum bacaan apa? Idgham bila gunnah. Mengapa? Karena nun sukun bertemu lam. Hurufnya ada berapa? 2. Sebutkan. Lam ra. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ra. Contohnya, lam min ladunhu khairul laka ra mir rabbihim ghafurur rahimun. Jadi untuk untuk yang apa itu idgham bila gunnah pada pertanyaan ini dibaca semua contohnya. Kalau di idgham bila gunnah kemarin hanya 2, di idhar halqi kemarin 2 contoh, di idgham bila gunnah juga 2 contoh. Karena di idgham bila gunnah hanya ada 2 huruf saja. Begitu Ustadz dan ustadzah, kita contohkan sekali lagi nggih. Perhatikan baik-baik. Khairul laka rulla. Ada hukum bacaan apa? Idgham bila gunnah. Mengapa? Karena tanwin bertemu lam. Hurufnya ada berapa? 2. Sebutkan. Lam ra. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ra. Contohnya, lam min ladunhu khairul laka ra mir rabbihim ghafurur rahimun. Begitu Ustadz dan ustadzah untuk cara mengajarkan idgham bila gunnah. Perhatikan yang pertama, catatan pertama adalah perhatikan jeda pada setiap kata ya. Biar apa? Biar nanti kompak dan serempak dengan kelompok yang lainnya. Kemudian catatan yang kedua adalah biasakan anak membaca contoh dengan makhraj yang benar, dengan kaidah yang benar. Jangan sampai ketika membaca bacaannya banyak yang salah. Ini akan menjadi catatan penting. Jadi sempurnakan sekalian. Lam milladunhu, disempurnakan. Jangan sampai milladunhu. Nah, ini menjadi catatan penting.
Jadi bukan hanya belajar materi idgham bila gunnah saja, tapi di lain sisi juga kita ajarkan bagaimana cara baca yang benar pada contoh-contoh ayat. Begitu Ustaz dan Ustazah. Kemudian yang selanjutnya pada materi idgham bila gunnah, jangan hanya ajarkan komentar dan cara menjawab pertanyaan. Yang selanjutnya adalah fahamkan kepada anak. Jadi kita fahamkan anak-anak, perhatikan baik-baik. Pada idgham bila gunnah, kita akan belajar tentang nun sukun atau tanwin. Kita pastikan juga kepada anak itu faham atau tidak yang dimaksud dengan nun sukun atau tanwin. Jangan-jangan anak tidak paham. Ini menjadi problem. Yang dimaksud nun sukun atau tanwin itu yang seperti apa? Maka kita harus jelaskan. Anak-anak, pada idgham bila gunnah, kita akan belajar bagaimana cara membaca nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf lam atau ro. Ketika bertemu lam, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara ketika bertemu huruf ro, bagaimana cara membacanya. Seperti itu Ustaz dan Ustazah, maka perlu diperhatikan agar apa? Agar anak tidak hanya hafal komentar, hafal bagaimana cara menjawab, tapi anak terampil dan paham apa yang diajarkan. Kemudian setelah itu nanti dievaluasi komentarnya, bila sudah nanti dipraktekkan ketika tadarus. Ketika membaca Al-Quran, bertemu dengan materi idgham bila gunnah, ditanyakan kepada anak-anak. Itu Ustaz dan Ustazah, barakallahu fikum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.